Oke, kita ini udah mulai nih guys. Ini loh. 1, 2, 3. Hai guys, welcome back to my channel Obi Ampu. Kembali lagi di channel Suka Ngobrol. Kali ini saya akan ngobrol bersama rekan ini guys. Nah, langsung saja seperti apa obrolannya. Check it out. Iya, ngobrol serius tapi ada bercanda aku belum bisa serius ini. ada bercandanya juga Pak, ya sadar aja gitu kan. Oke guys, jadi di topik kita kali ini KON. Jadi di topik kita kali ini yaitu KON, artinya kenapa orang ngobrol. Jadi gitu guys. Lah, oke Pak. Ini kita ini ngobrol Pak. Ya. Jadi ada banyak nih yang kita ngobrol nih Pak. Nah, kenapa menurut Bapak kenapa itu orang ngobrol Pak? Orang ngobrol karena dia suka ngomong. Suka ngobrol karena dia suka ngomong. Jadi orang itu interaksi sosial. Oh, jadi itu interaksi. Jadi orang ngobrol itu karena adanya interaksi Pak ya. Iya. Tapi kan kalau kulihatnya interaksi itu sering di jalan Pak. Dia lewat gitu kan. Ya, itu kan cuma sesaat. Tapi kalau yang lebih panjangnya ya duduk ngobrol, minum kopi. Oh iya ya. Berarti ada jenisnya. Ya. Ngobrol. Oh iya ya. Berarti ngobrol itu adalah interaksi satu sama lain. Ini kira-kira orang ngobrol nih siapa aja ya yang harus ngobrol Pak? Siapa yang harus ngobrol? Iya. Karena ngobrol itu bukan kewajiban deh ya. Iya, bukan itu keharusan. Iya. Jadi suka-suka biasa aja lah. Suka-suka saja ya. Iya. Jadi yang ngobrol tuh suka-suka ya. Iya. Berarti dia suka-suka. Wah, aku suka ngobrol ini, ya udah kita ngobrol ini. Tapi dia sebenarnya nggak tahu gimana Pak. Iya. Yang ngobrol itu kan hanya sekedar kita cerita-cerita. Ada ngobrol yang serius, ada ngobrol yang tidak serius, seperti itu. Oh, jadi harus dibedakan ini. Ada ngobrol yang serius, ada yang ngobrol yang tidak serius. Ngobrol yang tidak serius itu, ngobrol yang serius itu apa Pak? Ya, jadi ada dua ya Pak ya. Jadi contohnya ada dua nih. Ada ngobrol yang serius dan ada ngobrol yang tidak serius. Nah, ngobrol yang serius nih seperti apa Pak? Biasanya itu anggota DPR membicarakan tentang negara. Itu rapat. Terus interview kerja itu serius. Kalau ngobrolnya tidak serius ya di warung kopi kita ngobrol ngalor ngidul, nggak tahu arah seperti itu. Tapi ya kadang ada informasi juga yang bisa. Tapi kelihatan nih kalau mereka ngomong di kualifikasi kayak gitu dan di kursi DPR kayak gitu kan, di politik lagi gitu kan. Ya, mereka nggak ada juga jaraknya Pak. Ya tadi Bapak bilang rapat katanya. Iya. Rapat tapi ada juga jarak. Rapat itu terlalu dekat ya. Kalau ada jarak berarti ada apa namanya itu? Ada kelonggaran. Itu gimana? Ya. Berarti nggak rapat. Ya, justru karena mereka ngobrol itu makanya rapat gitu. Oh, ya, berarti ada obrolan. Longgar namanya nggak ngobrol dari jarak jauh. Berarti sekarang aja kita bisa rapat online itu karena kita rapat dengan handphone atau laptop. Oh gitu. Iya. Mantap ini bagus sekali ini. Online. Iya. Ini jangan jauh-jauh. Agak kesini Pak. Supaya agak kelihatan. Nanti. Nah, jadi berarti di situ tadi ada rapat yang jarak jauh dan ada yang jarak dekat seperti online gitu tadi ya. Tapi aku masih penasaran sama rapat ini. Apakah tadi Bapak bilang orang yang rapat pasti ngobrol, ya kan? Orang yang rapat pasti ngobrol. Apa ya? Orang yang rapat pasti ngobrol. Belum tentu juga. Kan? Kalau di MRT ada yang nggak ngomong. Iya. Berarti rapat gitu. Dia nggak dekatan, tapi nggak ngobrol karena nggak saling kenal. Jadi dia nggak rapat. Ngobrol itu
ya rapat dan saling kenal gitu. Iya, iya betul. Ada interaksi untuk ngobrol. Berarti yang dia nggak ngomong tapi dia nggak ngobrol tadi berarti dia nggak rapat Om. Iya. Wah nanti diusir dari Tidak rapat, tapi tidak ngobrol. dan ngobrol. Iya itu Pak. Jadi bingung sendiri. Jadi begitu. Jadi memang ada macam-macam berarti Pak ya. Ada itu tadi kita ngobrol yang serius ya Pak ya. Seperti di kursi roda maksudnya di kursi MPR atau di politik itu mereka pasti ngobrol yang serius. Entah menyangkut mengenai ekonomi, politik negara kita banyak halnya. Itu bentuk jenis rapat yang serius ya Pak ya. Ya. Nah, ngobrol tadi ya. Itu kan tadi mengenai ngobrol ya. Ya. Ngobrol yang tidak serius tadi seperti apa Pak? Ngobrol tidak serius ya, seperti kita ini. Seperti kita ini. Kita berserius lah ini ngomongnya. Iya, ngobrol serius kita ini. Serius dan tidak serius. Serius ya. dan tidak serius. Ya, Ada perbedaannya di serius situ. ya. Itu tidak ada yang mau dicapai, tidak ada yang berusaha untuk diputuskan, ya hanya sekedar kita ngobrol aja seperti itu. Kalau ngobrol serius berarti ada yang mau dicapai, itu musyawarah ya, kesepakatan, dan ada yang mau dibicarakan hal-hal yang menyangkut suatu hal itu ya. Menyangkut suatu hal yang ingin dicapai, diselesaikan atau dikerjakan bersama-sama. Contohnya rapat tadi. Berarti kembali ke rapat tadi. Salah satu bahannya itu seperti apa sih? Yang tidak serius tadi nih Pak. Itu kan tadi yang serius. Yang tidak serius di warung kopi itu. Oh, yang kita ngobrol ya, asal ngobrol. Ngalur ngidur berarti. Ngomongnya kemana-mana. Itu ngalor dan ngidul. Ke utara dan selatan. Nggak ketemu ya kan. Oh berarti itu ngobrol mengenai serius. Oke, thank you Pak. Itu bagus banget ya. Karena dari situ kita bisa memahami ada obrolan yang sangat penting dan tidak penting gitu ya. Tapi mungkin di situ ada perbedaan kali Pak ya. Obrolan yang tidak penting dan sangat penting. Ada perbedaan. Ada juga. Kita kira-kira perbedaannya apa? Di kualitas ngobrolannya. Ngobrolnya. Ya. Cara membedakannya itu gimana Pak? Ya cara membedakannya dengan keseriusan ngobrolnya itu. Ngobrolnya, wah mereka serius nih gitu ya. Berarti berkualitas gitu. Ya. Itu bagus juga nih. Iya, sangat memberikan edukasi juga untuk kita bisa memahami yang mana yang serius dan yang mana yang tidak serius. Oke, di lingkupi yang berikutnya Pak, di pertanyaan yang berikutnya, kira-kira fungsi ada nggak orang ngobrol nih Pak? Ada nggak fungsi orang ngobrol? Kira-kira fungsinya apa nih Pak? Fungsinya menambah teman. Oh, sosialisasi. Sosial. Siapa aja nih yang kita harus tambahin? Pokoknya teman kita udah banyak. Ini ada arti kata ngobrol di sini. Arti kata ngobrol, coba nih. Arti kata ngobrol itu seperti apa? Kalau kita dilihat dari ada dua arti. Mengobrol berasal dari kata dasar obrol. Mengobrol ada sebuah homonim. Karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Mengobrol memiliki arti dalam bidang ilmu komputer. Oh, komputer ngobrol juga berarti ya? Iya. Mengobrol memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mengobrol dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Ya. Verba kata kerja, bercakap-cakap atau berbincang-bincang secara santai tanpa pokok pembicaraan tertentu. Iya, betul. Berarti ada verbal dan non verbal tadi ya? Ya. Bertukar pesan dalam waktu nyata dengan pengguna komputer lain. Ya. Sekarang karena zaman elektronik ya. Iya, betul. Lewat. Ya. Pesan berarti berasal dari short message menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mengobrol adalah bercakap-cakap atau berbincang-bincang secara santai tanpa pokok pembicaraan tertentu. Gitu Pak. Oke Pak, sampai di situ dulu. Itu kan menurut dari Google sama KBBI ya kan? Iya. Tapi kalau bisa dibedakan, ada nggak silsilah dari kita sendiri nih ngobrol
yang tidak secara langsung Pak? Ngobrol tidak secara langsung. Ada nggak kira-kira? Atau tidak ada ngobrol? lewat online itu. Oh ya, itu ngobrol secara langsung. Nah, aku mau tanya juga nih Pak, mengenai ngobrolnya, karena kan ngobrolnya sepertinya banyak jenis ya. Ngobrol dapat, kalau menurut saya, ngobrol dapat dilakukan ketika orang berbicara, ya kan? Ketika orang berbicara dan mengeluarkan kata-kata, itu obrolan ya kan. Nah, kira-kira dia bisa nggak ngobrol sendiri? Ngobrol sendiri. Apakah dia harus sama lawan? Kalau ngobrol sendiri namanya apa? Monolog. Bisa juga mungkin. Bukan dialog tapi monolog. Iya, itu tentang ngobrol ya Pak ya. Berarti bisa. Itu Susah mungkin. susah lah. Susah dibiak ngobrol sendiri. Wah, ini kayaknya udah mereng orang ini gitu kan. Berarti bisa dibilang agak susah ya ngobrol sendiri. Berarti setiap orang itu ngobrol ketika dia berbicara sama lawan, sama pihak kedua, gitu kan. Ada lawan sehingga dia bisa ngobrol. Nah, bagaimana kalau dia ini kalau lawannya ini tidak bisa berbicara? Ngobrol pakai bahasa isyarat. Ngobrol pakai Bahasa isyarat. bahasa isyarat. Oh, berarti ada solusinya Pak. Ada solusi. Ada solusinya ngobrol supaya nyambung, dia menggunakan bahasa isyarat. Kira-kira seperti apa Pak? Ya, bahasa untuk orang yang itu tunawicara itu. Iya. Kira-kira seperti apa? Bahasa isyarat tangan atau bahasa isyarat mulut. Bahkan mungkin pakai bahasa hati. Menggunakan gaya mungkin. Ya. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya ya pakai isyarat tangan. Nah, misalnya aku nanya ini, Hai, Pak, kamu. mau kemana gitu? Nah, ya bisa. Nah, jawabnya gimana Pak? Pak, mau kemana? Ya mau ke sini gitu jawabnya. Atau mungkin, oh, gitu. Gimana Pak? Gimana Pak? Banyak cara Banyak sebenarnya. cara. Termasuk kalau kita naik motor misalnya, kita klakson rodot gitu kan. Kalau Nah, tuh klakson 2 kali totot itu teman Oh. gitu kan. Kalau klaksonnya panjang tot itu suruh minggir. berarti Minggir. Oh, minggir. iya. Kalau Oh, totot, itu berarti berarti selain diri kita ini yang sebagai media pembicara, ternyata media alat transportasi bisa berbicara juga Pak. bisa Seperti itu bisa tadi, sekali. klakson Klakson. kan, dia lewat ya kan, ada mobil di depan, tonton, artinya apa nih Pak? Totot artinya ya Waspada. tergantung. Kalau kenal ya kita berarti menyapa. Oh, Kalau tidak kenal satu, berarti hati-hati saya mau lewat. hati-hati. Oh, Kalau dia di tengah berarti tot kita panjang minggir. Oh, berarti ternyata pemirsa, dimanapun pemirsa berada, jadi alat transportasi itu ternyata alat yang bisa ngobrol juga ya, dengan media yang dia gunakan seperti klakson tadi. Kalau dia di depan orang seperti itu, artinya dia suruh jalan raya itu minggir gitu, jalan raya minggir, kendaraan lain minggir. Dan bisa juga supaya orang yang di depan tuh waspada dan hati-hati. Kalau kendaraannya sangat kencang, tolong, woi, hati-hati gitu. Itu kali banyak. Oh, keren banget ini. Aku sangat ini luar biasa. Udah absen yang Apa tuh? kegiatan hari ini belum? Belum. Harus sekarang. Iya, Ra. Kan aku mau total Oh, yang iya. ini. Oke. Ya Mana udah. tadi dia? Berarti William sama itu lagi. Tadi yang berangkat siapa? Coba di absen dulu. Oh. Emang belum absen kok? Udah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, alat transportasi itu ternyata bisa ngobrol. Aku baru tahu Pak, alat transportasi itu bisa ngobrol dari pembicaraan obrolan itu Pak. Wow, karena dia menggunakan banyak media ya, bisa klakson. Semuanya itu bisa mengobrol. Semua bisa ngobrol. Seperti kata lagu itu, rumput yang bergoyang Rumput bisa. bisa tanya. Oh, iya. Cobalah tanya pada rumput yang bergoyang. Karena rumput itu bisa Ngobrol. ngobrol. Wow, memang ini. Mantap ini Pak. Terus dulu Pak.
Aku baru tahu ternyata rumput itu bisa ngobrol. Pernah Gimana ngobrol cara? dengan rumput? Enggak. Enggak sama berarti. Enggak. Ini menarik nih. Gimana cara ngobrol sama rumput, Pak? Ya, kita datang ke padang rumput, kita duduk, kita pejamkan mata, kita dengarkan suara. Oh ya. Tiba-tiba nanti ada bisikan. Sedang apa kamu? Berarti Jadi dengar bisikan itu, Ya, oh dia rumput ini ngobrol. iya. Kurang lebih seperti itu. Itu kita bicara imajinasi. Imajinasi. Ternyata sesuatu yang di depan bisa ngobrol dengan sudut pandang lain ya Pak ya. Ya, Entah itu berbentuk imajinasi atau hayalan kayak gitu ya, ya. obrolan. Nah itu ya berbiasa juga ya. Aku ternyata baru tahu nih, selain daripada apa tadi, kendaraan alat transportasi bisa ngobrol gitu. Oke guys, jadi sampai di sini saja dulu video kita kali ini. Thank you for watching teman-teman. Saksikan terus di YouTube channel Obi Ompu, karena channel ini selalu memberikan obrolan untuk kita semua. Karena channel YouTube Obi Ompu ini suka sekali ngobrol. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Bye-bye.